Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai 2029 pemilu nasional dan daerah digelar secara terpisah dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Dengan adanya putusan ini menandai perubahan besar dalam desain pemilu serentak yang selama ini dijalankan. MK memutuskan agar pemilu nasional baik DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden digelar secara serentak. Sementara pemilihan daerah baik DPRD digabung dengan Pilkada. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang putusan nomor 135 tahun 2024. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pengawalan ketat dari petugas. Dalam sidang kali ini, Hasto diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku. Sidang Hasto juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo dan Jarod Saiful Hidayat hingga Krisdayanti. Hasto didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga disebut-sebut memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak terlacak KPK. Ini saja, oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini, karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Oke. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula. Agenda sidang kali ini terkait pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Sarana itu tidak ia miliki sehingga sidang kasus importasi gula oleh mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini mendengar pernyataan saksi ahli, 2 ahli yakni Ganjar Laksamana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini jaksa menilai kasus impor gula menimbulkan kerugian negara mencapai 578 miliar rupiah. Tom Lembong juga mengatakan sidangnya kali ini menjadi sangat terang usai ahli hukum pidana memberikan keterangan. Jika tidak ada komunikasi, mana mungkin akan ada kong kali kong munculnya niat jahat. Menggunakan kewenangan tapi melawan hukum. Dan bahkan saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal ya, para pelaku industri gula swasta sampai baru beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi 10 tahun yang lalu saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, ya kan? Saya waktu itu juga terus terang tidak terlalu fokus pada tata kelola gula, ya, banyak hal lain yang lebih genting lagi ya, daripada itu. Semua saksi-saksi membenarkan bahwa tidak ada campur tangan dari Kementerian Perdagangan, apalagi saya sebagai Menteri Perdagangan. Jadi itu esensi dari sebuah tindak pidana kan, ada niat jahat ya, dan berbagai rangkaian tindakan selanjutnya untuk mewujudkan niat jahat tersebut ya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Sekjen MPR. Nilai dugaan gratifikasi di MPR tersebut mencapai 17 miliar rupiah. Ya, saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut. Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Drama perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus berlanjut. RK mengajukan gugatan balik kepada Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah karena menderita kerugian material dan imaterial. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Ridwan Kamil melalui kuasa hukum mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana. Tak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menuntut Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Besaran tuntutan tersebut dinilai layak karena RK mengaku menderita kerugian material dan imaterial. Kerugian material antara lain tidak dapat melakukan pekerjaan selama proses sidang berlangsung, sementara kerugian imaterial, reputasi RK sebagai tokoh nasional tercoreng dengan adanya kasus tersebut. Terdegradasinya reputasi yang baik, nilai ketokohan dari Pak Ridwan Kamil. Kita kan tahu bahwa Pak Ridwan Kamil adalah tokoh daerah bahkan nasional yang selama ini menjadi penentang. Nah, itu terdegradasi, bahkan hilang, bahkan hancur. Dan kedua, hubungan keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang. Dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani sidang pembacaan pokok gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya, santer kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta rupiah dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan, karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, putar-putar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan, karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja. Pak, hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA.
Bahkan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Revelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hari terakhir retret Kepala Daerah Gelombang 2 di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menjadi pemateri. Menteri Agama mengatakan retret penting bagi kepala daerah untuk konsentrasi dan kontemplasi. Bahkan ia juga menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjalani retret selama 6 tahun di Gua Hiro. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga menjelaskan konsentrasi mengerahkan pikiran agar persoalan selesai, sementara kontemplasi mengarahkan jiwa dan nurani. Kita lihat, retreat ini sangat besar manfaatnya. Coba Nabi retreat itu di Gua Hira itu berapa lama? 6 tahun tuh retreat. Turunnya ke Gua Hira. Gandhi misalnya di Hindu. Kenapa bisa menjadi tokoh internasional? Itu kerjanya retreat. Jadi kontemplasinya itu bagus. Ya, tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan hanya dengan konsentrasi, tapi harus juga kontemplasi. Konsentrasi itu adalah mengerahkan pikiran untuk suatu persoalan agar selesai. Kontemplasi mengerahkan jiwa nurani, ya, untuk menyelesaikan persoalan. Jadi perkawinan antara kontemplasi dan konsentrasi itu yang akan menyukseskan seorang pimpinan. Libur panjang Tahun Baru Hijriah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memanfaatkan untuk pergi bersama cucu. Menurut Jokowi, ia mengajak cucunya keluar kota. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu. Inilah momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan pergi bersama cucunya. Terlihat juga Ibu Iriana, namun Jokowi tidak menjelaskan akan pergi kemana dan berapa lama. Sementara terkait kesehatannya, Jokowi mengatakan baik-baik saja dan dalam proses pemulihan. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Nah, ya ngantar anak. Berapa lama, Pak? Berapa lama liburan, Pak? Oke, nggak tahu ini liburannya. Berapa lama, Pak? Hari, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak. Dedan. Monggo. Indonesia terus memantapkan persiapan mereka menjelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.